Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, angkat bicara soal 2 kapal Pertamina yang masih berada di Selat Hormuz. Borojerdi bilang kalau keadaan di Laut Persia dan Selat Hormuz saat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga pihak Iran menerapkan protokol untuk setiap kapal yang melintas. Ia juga menjelaskan setiap kapal yang akan melintas harus menetapkan protokol perang dan berkomunikasi dengan pihak penjaga keamanan. وضعیت منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز عادی نیست. شرایط در اونجا بسیار شکننده و خطرناکه و به همین دلیل کشتی هایی که میخوان از اونجا گذر کنند باید پروتکل های زمان جنگ رو رعایت کنند. برای رعایت این پروتکل ها همه کشتی ها موظفند که تک تک با طرف ایرانی کنترل کننده و تأمین کننده امنیت در تنگه هرمز تماس بگیرند و با رعایت پروتکل ها رد بشن. من امیدوارم که کشتی های اندونزی هم به زودی مذاکراتشون رو با طرف ایرانی آغاز کنند و به سلامت از تنگه هرمز رد بشن. Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri, ya kan? Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Presiden Prabowo Subianto kembali dijadwalkan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Kali ini, Prabowo akan berangkat ke Rusia bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Menjawab pertanyaan soal kunjungannya ke luar negeri, Prabowo bilang perjalanannya untuk kepentingan negara. Prabowo pun berujar, tidak mudah untuk berdiri sebagai seorang presiden. Ia pun menegaskan perjalanan ke beberapa negara bertujuan untuk mengamankan minyak. Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Kita ke Jepang kemarin ya. Kita ke Jepang, kita dapat. Ini saya berangkat lagi nih. Aku mau berangkat lagi nih ke sebuah negara. Pekan ini Presiden Prabowo dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono. Pertemuan antar 2 kepala negara tersebut dijadwalkan untuk membahas minyak, termasuk berbagai isu regional dan global. Berangkatnya minggu ini, dalam minggu ini. Itu terkait minyak itu mas, terkait minyak mas, terkait alternatif minyak itu mas. Salah satu yang akan beliau bicarakan juga itu karena ini merupakan sesuatu yang sifatnya sangat strategis ya bagi bangsa Indonesia. Beliau akan bertemu dengan Presiden Putin dan juga akan membahas mengenai geopolitik dunia dan juga yang pasti membahas tentang situasi energi. Saya kira itu saja. Di tengah ketidakpastian pasokan energi global akibat agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, Rusia membuka peluang untuk memasok minyak dan gas ke Indonesia. Negeri beruang merah menjadi salah satu negara penjual minyak dan gas di tengah ketidakpastian energi global, menyusul pembatasan akses Selat Hormuz. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, di tengah masa gencatan senjata, Selat Hormuz belum sepenuhnya terbuka. Pasokan energi dunia masih dikhawatirkan banyak negara. Di tengah ketegangan global ini, Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin dan membahas soal energi. Apakah Moskwa menjadi kunci untuk mendapat pasokan minyak di tanah air? Kita bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat sore, Prof. Hikmah. Kalau memang dikabarkan dalam waktu dekat Presiden Prabowo Subianto akan langsung bertolak ke Rusia, bertemu langsung dengan Presiden Putin untuk membahas energi. Apakah ini artinya Rusia menjadi alternatif pasokan energi yang tepat bagi Indonesia, Prof? Ya, bisa jadi seperti itu. Hanya saja permasalahannya dalam tapi Prof. Hikmah, mohon maaf audionya sepertinya kurang jelas, Prof.
sekarang bagaimana? Halo, halo. Ya, silakan Prof. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan barusan tadi adalah kalau sekarang ini sebenarnya kuncinya sebenarnya bukan di Rusia, tetapi di negara-negara Eropa. Karena sejak lama dari pihak Rusia sudah mau menjual minyaknya ke Indonesia. Hanya saja negara-negara Eropa ini kan banyak yang mengembargo, termasuk dulu itu Amerika Serikat. Karena alasannya minyak Rusia itu dijual ya, dan digunakan untuk menyerang Ukraina. Kan kita dapat. Ya, audionya kembali tidak jelas Prof Hikmah. Sekarang? Ya, silakan. Ya, jadi kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu dari pihak Rusia itu kan sudah pernah menjual ke Pertamina, tetapi kemudian kapal kita ini dicegat oleh kapal-kapal dari Eropa dengan alasan bahwa kita ini tidak bermoral karena kita membeli dari Rusia yang pada saat itu dan sekarang sampai sekarang itu Rusia menyerang Ukraina begitu. Nah, ini jadi permasalahannya itu sebenarnya bukan di Rusia. Kalau di Rusia yang saya Ya, Prof. ya, memang saat ini adalah waktu yang tepat untuk katakanlah dari pihak Indonesia membeli minyak dari Rusia. Seperti itu. Nah, saat ini kan Hormuz belum sepenuhnya terbuka, bahkan 2 tanker milik Pertamina juga masih tertahan. Sebenarnya seberapa kritis cadangan minyak nasional kita dan peluang Indonesia untuk mendapatkan pasokan dari Rusia ini memiliki arti seperti apa ketika Anda menyebutkan bahwa sebenarnya Rusia dari dulu juga sudah menawarkan dan tidak ada masalah? Ya. Prof Hikmah, mohon maaf audionya tidak jelas, Prof. Bagaimana kalau sekarang suara saya terdengar? Ya. Ya. Jadi kalau kita bicara minyak itu kita harus bedakan antara crude oil yang masih harus di-refine dengan yang sudah di-refine. Indonesia kita menghasilkan yang crude oil, tetapi kita juga melakukan penyulingan minyak juga di Indonesia. Cuman kapasitasnya sangat terbatas. Nah, oleh karena itu yang sekarang kita butuhkan adalah selain crude oil itu yang biasanya dari negara Teluk yang sekarang ditutup Selat Hormuz. Ya, kita salah di situ. Nah, kalau dari Rusia ini artinya apakah kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia ini benar-benar murni urusan energis? Kalau begitu, Prof. Atau sebenarnya Indonesia sedang bergeser poros nih? Nah, kalau saya melihat tadi Pak Menlu mengatakan bahwa selain masalah energi, kita juga mungkin akan bicara mengenai masalah geopolitik. Jadi mungkin Presiden akan bertemu dengan Presiden Putin dan membicarakan tentang apa yang kita bisa lakukan untuk Selat Hormuz ini dan juga perang yang sekarang ini terjadi di Timur Tengah ya, karena Amerika menyerang Iran. Jadi artinya pertemuan tidak hanya membahas soal bagaimana Rusia bisa menyediakan pasokan untuk Indonesia ya Prof ya, tapi lebih secara global dan kedepannya perang di Timur Tengah, seperti itu Prof? Betul sekali, betul sekali. Hanya saja tadi Pak Menlu kan tidak membahasnya karena apa? Karena memang mungkin ini merupakan pembicaraan yang tertutup. Mungkin ada move-move yang akan dilakukan, mengingat kita tahu bahwa saat sekarang ini negosiasi yang sedang dilakukan antara Amerika Serikat dan Iran belum mencapai hasil, tapi masih ada waktu. Nah, mudah-mudahan di situ juga akan dibahas. Oke, Prof Hikmah, ini kan kalau dilihat kondisi saat ini setelah gencatan senjata selama 2 pekan, Selat Hormuz yang ditutup Iran, 2 kapal tanker Indonesia milik Pertamina belum boleh dipersilakan untuk melintas. Mengapa seakan-akan diplomasi kita saat ini lebih ke Rusia dibandingkan lobi langsung ke Teheran untuk membebaskan ataupun mempersilahkan tanker kita? Kalau soal tanker ini sebenarnya kita sudah dapat lampu hijau dari pemerintah Iran ya.
tetapi dugaan saya ada masalah teknis yang belum bisa diselesaikan. Tadi Duta Besar Iran untuk Indonesia sudah juga menyampaikan bahwa Ya. Ya, Prof, suaranya kurang jelas. Mohon maaf. Ya, Mudah-mudahan sekarang jelas ya. Jadi masalah yang menjadi hambatan adalah protokol yang harus diikuti oleh Indonesia berkaitan dengan bisa keluarnya kapal Indonesia dari Selat Hormuz. Tapi Indonesia sudah dapat lampu hijau dari pemerintah Iran, bahkan pemerintah Iran mengatakan bahwa Indonesia adalah sahabat Iran yang tidak kemudian dihalangi untuk keluar dari Selat Hormuz seperti itu. Menurut prediksi Anda, apa sekiranya diplomasi yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Presiden Putin? Ya, Prof. Samping pembicaraan tentang, ya ada 3 hal di samping pembicaraan tentang minyak. 3 hal itu adalah pertama, apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia dan Rusia dalam konteks perang di Iran. Saya mengusulkan bahwa Presiden akan menyampaikan kita membangun aliansi penjamin, karena kemarin Iran juga mengatakan bahwa ketika mereka bernegosiasi itu ada distrust, ketidakpercayaan dari mereka bahwa Amerika Serikat tidak serius dan akan mengkhianati proses perdamaian ini. Baik. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Selamat sore. Saudara, di saat perang di Timur Tengah masih terus berkecamuk, Presiden Prabowo Subianto memastikan kondisi Indonesia tetap aman. Sejumlah antisipasi dalam krisis Timur Tengah pun sudah dilakukan Indonesia. Catatan Kompas TV akan mengulasnya. Usai jeda.